Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau selalu mendidik, menuntun kami untuk hidup sesuai sepadanan dengan Kristus sendiri, yaitu menjadi manusia yang rendah hati, manusia yang merendahkan diri sendiri. Dan itulah seluruh perjuangan yang tidak mudah kami alami dalam hidup kami sehari-hari, dalam hidup seluruh kami. Karena kami punya kecenderungan untuk bersombong, untuk angkuh, ya, untuk merasa diri paling hebat dalam diri kami. Bantu kami ya Bapa, supaya dengan Roh Kudus-Mu kami tetap mampu menjalankan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Hidup berpadanan dengan Kristus, sebagaimana Ia yang adalah Allah menjadi manusia rendah disalib untuk kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih, pada tanggal 28 September 2020 hari Senin, kami atau kita diajak oleh Yesus untuk merenungkan satu aspek penting di dalam seluruh perjalanan hidup kita sendiri, yaitu aspek kesombongan, keangkuhan. Ya. Siapa yang tidak merasa entah hebat, entah jagoan, entah pandai, entah kaya, atau mungkin merasa diri secara rohani lebih hebat dari yang lain. Di mana-mana dalam sikap, dalam kata-kata kita sering terselip perasaan yang demikian. Dan itu dialami oleh para rasul ketika dikatakan siapa yang terbesar dari antara kita. Para rasul loh, yang bersama-sama Yesus selama 3 tahun mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi dorongan untuk menjadi yang terbesar itu muncul di antara mereka. Maka ketika pertanyaan itu muncul, siapa yang terbesar di antara kita? Yesus memanggil seorang anak kecil di depan mereka. Jadilah seperti anak kecil. Anak yang tulus, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Anak yang berfokus kepada Allah, kepada orang yang lebih besar, tidak pada dirinya sendiri. Anak yang tulus dalam hidupnya. Ya. Yang bahagia ketika orang lain mengalami kesukses, mengalami yang baik, dia bahagia, ikut bahagia bersama teman-temannya. Nggak ada pikiran untuk menjatuhkan atau mengurangi atau memberikan sesuatu penilaian yang negatif. Saudara, Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa itulah sebetulnya perjuangan pergulatan kita selama hidup kita, sepanjang hidup kita. Kesombongan, ya. Sebagai salah satu dari 7 dosa yang melekat dalam kemanusiaan kita. Di samping sombong, kita malas, kita marah, kita iri, kita kikir, kita serakah, kita cabul. Ke-7 deadly sin ini, ya. Ke-7 dosa ini, dosa mematikan. Jadi bukan hanya dosa utama, tapi dosa mematikan dalam diri kita. Karena lewat ke-7 dosa ini, ketika dosa ini, kesombongan ini dipakai, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Menghancurkan banyak orang seperti Hitler. Kesombongan, keangkuhan, megalomania yang luar biasa, dan semua orang harus yang tidak cocok dengan dia. Ya. Ke-7 dosa. Ya, samping dosa-dosa yang lain, dan itu terdapat, melekat dalam kemanusiaan kita. Ya, melekat dalam kemanusiaan kita. Maka kita sendiri kalau mau jujur, gak usah jauh-jauh, satu hal, kesombongan saja itu suatu proses yang sepanjang hidup kita. Sampai kita mati pun kita masih seringkali juga merasa diri hebat, merasa diri mampu. Ketika sakit pun orang bisa merasa tidak butuh pertolongan. Ya. Jadi justru disitulah kita lihat sekali lagi bahwa kita tidak mampu, sekali lagi mengatasi, ini penting kita sadari, tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri mengatasi, mengalahkan ke-7 dosa itu. Karena itulah seringkali apa yang Tuhan lakukan, yang terjadi bukan yang Tuhan lakukan tapi juga dilakukan oleh kita adalah penderitaan.
Dalam kitab Nabi Ayub pada bacaan pertama hari ini kita diingatkan sekali lagi bagaimana Ayub kemudian ditantang oleh iblis. Iblis minta izin dulu kepada Tuhan untuk menggoda Ayub, mencobai Ayub. Apakah dia ketika dia miskin, ketika semua anggota keluarganya dihancur leburkan, ditunggang langgangi, diambil, apakah Ayub tetap percaya kepada Tuhan? Ya. Tentu suatu hal yang pergulatan kita juga demikian. Berapa kali kita mengalami penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan, salib-salib yang kita alami. Ya. Betapa banyak kita mengalami segala hal itu. Yang seringkali kita tidak percaya kenapa itu terjadi pada diri saya. Ya. Kenapa harus terjadi pada saya? Mengapa harus terjadi? Saya orang yang taat, setia kepada gereja, kepada Kristus. Tapi saya mengalami seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan fundamental ini, kenapa saya? Mengapa saya? Di samping pertanyaan ini penting dan bagus supaya kita semakin menyadari bahwa kita itu nothing. Yesus sebagai anak Tuhan saja menderita. Bunda Maria yang tak berdosa saja menderita. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebetulnya penderitaan dan segala salib-salib dalam hidup kita apapun bertujuan untuk meruntuhkan ego kita. Selama ego kita masih bercokol, masih bertahan di atas Tuhan, yaitu kita mengalami nestapa, mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi disinilah justru perjuangan kita untuk bisa sampai kepada suatu tindakan di mana kita pasrah menyerahkan seluruh hidup kita. Suatu proses iman itu adalah proses di mana bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau sajalah. Kita lihat Paulus dalam proses perjuangan itu luar biasa. Proses dari dia yang ingin hebat segala macam lalu menghancurkan murid-murid Yesus dan akhirnya bertemu dengan Yesus. Di proses pertobatan Paulus, bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau sajalah. Ya, jadi transformasi dalam diri Paulus ini menjadi transformasi, contoh transformasi kita. Maka dalam surat-surat Paulus selalu berpusat pada Yesus. Ya. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Dan manusia menjadi budak, menjadi hamba, mati di salib. Dalam surat Filipi, bacaan hari Minggu yang kita dengar hari ini, bacaan kedua. Itulah sebetulnya proses. Jadi proses pertobatan itu proses untuk menjadi seperti Yesus. Ya. Dan untuk sampai seperti Yesus itu maka kita butuh apa? Roh Kudus. Ya. Pertolongan Roh Kudus, butuhkan rahmat. Nah, untuk orang butuh rahmat maka kita harus merasa kosong, miskin, merasa tidak ada apa-apa, nothing. Nah, untuk sampai kepada kesana seringkali kita dibawa kepada suatu titik zero, ya, titik kekosongan, kehampaan, ketiadaan. Ya. Dan ada orang yang secara radikal sungguh-sungguh dibuat ya, habis. Seperti banyak orang kudus, hampir semua orang kudus mengalami titik demikian. Katakanlah contoh Santa Teresa dari Avila. Ya. Dia harus menderita dan sakit lalu hampir mati. Ya. Titik yang paling zero. Kemudian dia merasa bahwa dia disembuhkan lewat Santo Yosef. Dan pengalaman akhirnya dengan titik zero itu dia justru berjumpa. Perjumpaan dengan Allah itu justru bukan dalam keagungan, kesemarakan, kemuliaan, kebesaran. Tapi justru di dalam salib, dalam penderitaan, dalam Yesus. Maka ketika Yesus disalib, ya Bapa, Eloi, Eloi lama sabatani. Justru di sanalah salib itu, di dalam salib itu orang berjumpa dengan Yesus, dengan Allah. Beato Titus Bransma, dia menulis sebuah puisi yang mengatakan tidak seperti biasa-biasanya engkau hadir begitu dekat dengan aku. Nah, saudara, ketika kita menderita, disitulah kita melihat kerapuhan, keterbatasan, ketidakberdayaan kita. Dan kita mengalami Tuhan yang hidup. Dan terjadi transformasi itu. Transformasi dari fokus ke aku menjadi fokus ke Allah. Dan itu suatu proses yang panjang, yang jatuh bangun, tarik menarik. Ya. Yang tidak mudah, tidak ringan. Ya, kita ada orang yang secara radikal, tapi ada orang yang pelan-pelan dibentuk oleh Allah. Supaya memfokuskan seluruh pikiran, seluruh perasaan, seluruh hidupnya bahwa Jesus is everything. Yesus adalah segala-galanya bagiku. Kuberikan seluruh diriku, berikan pikiranku, hatiku kepadanya.
Dan itu proses yang panjang. Dan seringkali kita dipaksa oleh penderitaan, oleh kesulitan. Seperti dalam bacaan pertama kitab Ayub, luar biasa. Orang yang super kaya, orang miliuner katakanlah, dihabiskan, anak-anaknya dibunuh, terbunuh, lalu binatang-binatangnya, lalu semua kekayaannya hancur lebur. Ditelanjangi dalam bahasa spiritual. Nah, ketika kita berada dalam proses seperti itu, maka kita juga menderita susah. Dan sebetulnya ketika begitu, cahaya Tuhan itu menjadi besar gitu loh. Karena cahaya Tuhan menjadi besar, maka mata kita tertutup menjadi dark, gelap. Faith darkens intellectual capacities. Iman kita yang begitu terang ini akan menutupi gelap mata batin kita, intelektual kita nggak mengerti, pikiran kita bertanya-tanya kenapa begini. Jangan pakai pikiran. Pikirannya harus tertutup, gelap, ditelanjangi. Gak bisa kita menjawab misteri penderitaan, misteri salib, kecuali bersandar kepada Yesus yang tersalib. Disitulah kita belajar dari Yesus tersalib. Apa arti iman? Apa arti penyerahan diri? Apa arti persembahan hidup kita? Kita belajar dari Ayub. Kita belajar dari Yesus untuk menjadi seperti anak kecil. Para rasul kemudian kita lihat ketika zaman Yesus, ketika Yesus sudah bangkit, sudah mulia, mereka semua hampir menjadi martir kecuali Yohanes Rasul yang tidak menjadi martir. Semua menjadi martir. Bunda Maria pun martir batinnya karena hatinya akan tertusuk pedang oleh karena anak ini. Bunda Maria juga adalah martir. Saudara, mari kita bersama-sama melihat kehidupan dengan kacamata yang lebih luas. Dan setiap orang harus begitu. Jadi Anda dan saya secara pribadi harus mengalami itu. Nggak bisa sekali lagi saya mewakilkan suami, istri, dan anak-anak. Nggak bisa. Setiap dari kita harus mengalami seperti itu. Maka kita harus siap. Ya, siap suatu saat kita mengalami penderitaan, maka kita ketika siap itulah kita berani dengan belajar terus. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada perwakilan. Setiap orang harus mengalami itu. Ya, setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya dan dia harus mengalami seperti itu. Tidak ada perwakilan diwakilkan oleh A dan B dan C. Maka kita menjalankan kehidupan doa, kehidupan kitab suci, kehidupan semua itu ketika kita semua mengalami itu kita disiapkan gitu loh. Kalau kita tidak disiapkan dengan hidup rohani yang baik, pada waktu kita mengalami itu kita mengalami shock, kita mengalami stres, kita mengalami beratnya penderitaan. Kita saja yang sudah disiapkan dengan hidup rohani sendiri tidak mudah, apalagi ketika orang-orang lain yang tidak punya kebiasaan-kebiasaan hidup rohani yang harus dijalani dari waktu ke waktu. Saudara, kita semua diajak untuk menjadi seperti anak kecil yang tulus, yang jujur di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan, mendampingi kita semua. Menjadi manusia rendah hati. Tetapi masih ada 6 dosa, deadly sin, yang masih bercokol. Bersama Yesus, Roh Kudus akan membuka misteri dosa itu dalam diri kita. Izinkan Roh Kudus masuk dalam diri kita, diri Anda. Dibersihkan selama di dunia ini. Jangan sampai nanti pada waktu api pencucian kita mengalami pembersihan-pembersihan yang lebih berat, lebih sulit. Tapi di dunia ini Tuhan membersihkan kedosaan kita supaya kita hanya bersandar kepada Yesus. Bersama Bunda Maria, bersama Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini, kami semua yang mendengarkan sabda dan kehendak-Mu untuk selalu menjadi miskin, menjadi rendah hati, untuk menerima hanya Engkau saja, satu-satunya Allah yang benar, yang bisa membantu kami dalam proses kehidupan yang tidak mudah ini. Berkatilah kami semua Bapa, dengan Roh Kudus-Mu untuk tetap bertahan, menyerahkan hidup kami kepadamu dalam segala situasi apapun. Berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.